Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan kalau pagi hari ini kita kembali disatukan Tuhan di tempat ini, maupun sahabat-sahabat dan saudara kita yang mengikuti ibadah secara online. Kita hari ini bertemu kembali dengan hari di mana kita datang dan membawa hidup kita di hadapan Tuhan, menyembah Dia, memuji Dia. Saya mengajak kita semua mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan untuk menyiapkan seluruh hati kita, jiwa kita, roh kita. Kita mengarahkan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memuji-Mu untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kita Engkau Allah yang paling mengerti kami, Allah yang paling mempedulikan kami. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Sekalipun banyak perkara yang kami alami yang kami tidak mengerti, terutama untuk bangsa kami Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau punya rancangan yang terbaik, tujuan yang mulia di balik semua yang terjadi. Tidak ada sebuah kebetulan yang terjadi Tuhan. Semua dalam pengendalian dan kehendak. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Allah mengerti. Banyak perkara
saat ini Tuhan sebagai anak bangsa Indonesia Tuhan. Kadang kami tidak mengerti runtutan peristiwa demi peristiwa yang terjadi. Belum selesai pandemi ini Tuhan, dan badai yang menghancurkan bagian timur dari Indonesia. Dan kemarin Tuhan, kami harus melihat kenyataan bahwa saudara-saudara kami yang ada di Malang mengalami pergumulan yang luar biasa Tuhan. Saat ini kami mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyerahkan hidup kami Tuhan. Kami tahu Bapa, Engkau paling mengerti keadaan kami Tuhan, dan Engkau punya tujuan di balik semuanya itu. Kami tidak pernah berprasangka buruk terhadap Engkau Tuhan. Yang kami tahu Engkau peduli kami, Engkau mengerti kami, dan Engkau mengasihi kami Tuhan. Bahkan jauh sebelum kami mengenal Engkau, Engkau sudah mengenal kami. Engkau yang membentuk kami, Engkau yang menciptakan kami. Karena Engkau kami ada di dunia. Engkau juga Bapa yang telah mati bagi kami di kayu salib dan telah bangkit bagi kami. Minggu yang lalu kami merayakan begitu besar cinta dan pengorbanan-Mu bagi kami, sehingga kami tidak akan pernah meragukan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan sayang-Mu naungiku, dengan kuasa
selamat dari bahaya, mara bahaya. Haleluya, terima kasih untuk perlindungan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Saat menyanyikan lagu ini, saya teringat minggu kemarin ketika suara terakhir dari Kupang mengatakan bahwa doakan kami, tolong doakan kami. Hanya itu yang saya dengar lalu terputus. Setelah itu tidak ada kabar sampai 2 hari. Saya hanya mengambil waktu. Saya berlutut di hadapan Tuhan. Saya katakan bahwa Tuhan di sana ada keluarga saya, ada orang tua saya, anak saya, ada saudara-saudara saya. Saya tahu badai besar seperti apapun, tapi Engkau penguasa di atas segala sesuatu. Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Aku menyerahkan keluargaku sepenuhnya ke dalam tangan kasih. Sepanjang malam sampai pagi saya berdoa. Besoknya masih seperti itu sampai saya bisa menghubungi mereka. Dan luar biasanya Tuhan, rumah saya, tempat tinggal orang tua saya, mama saya, sedikit pun tidak mengalami kerusakan. Hanya bagian dapur, tapi itu tidak seberapa. Ketika di sana mataku mencekam sekali, sangat mencekam. Anak saya memeluk adik saya, mama saya juga seperti itu. Mereka hanya berdoa dan perlindungan Tuhan ya. Saya pun teringat bagaimana kemahakuasaan Tuhan melindungi dan menyelamatkan anak-anak balita, anak kecil, bayi yang selamat dari longsor dan banjir bandang. Itu sesuatu yang tidak mungkin, tapi tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan jika Dia berkehendak. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, andalkan Dia. Rasakan kuasa dan kehadirannya bukan dari kata orang, tapi mari kita alami. Haleluya Tuhan. Serahkan pujian ini dari hati kita. Lingkupi Tuhan, lingkupi kami. Dengan kuat
kami akan goncang. Yes, Di luar dari Tuhan kami akan binasa. Di haleluya. luar dari Tuhan kami gagal. Yes. Bapa, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu. Kuduskan kami untuk masuk dalam penyembahan dan pujian kami, ya Allah kami. Hadirlah di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan di tengah-tengah kegoncangan yang sedang dialami oleh dunia ini. Kami perlu Tuhan dalam pribadi-pribadi kami. Roh kami perlu Engkau, ya Tuhan. Banyak gereja mengalami kelemahan roh, karena itu kami mohon roh kami kuat. Amin, dalam nama Yesus. Sehingga kami dapat kuat dalam segala sesuatu yang kami hadapi dalam perjalanan hidup ini. Pimpinlah kami dari awal sampai kepada akhirnya, sehingga pujiannya dari mulut terbatas ini menggoncangkan Amin. bagi kami. Dari awal sampai pada akhirnya urapan Allah juga yang turun bagi kami. Mengurangi musik, mengurangi menitunis hamba-Mu yang melayani firman dan seluruh jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh jahat keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus mengambil pimpinan bagi roh kami dan bagi ibadah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Hari ini memang khusus. Ibadah hari ini kita mau khusus berdoa bagi bangsa kita. Karena itu mari mengambil waktu untuk menyerahkan hidup dan bangsa kita ke dalam tangan kasih. Kami sujud di kaki-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni bangsa kami. Kuduskan kami. Kuduskan bangsa kami dan berkati bangsa kami. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi negeri tercinta. Biar belas kasih-Mu, biar belas kasih-Mu Bapa, yang bertambah nyata dicurahkan atas kami, dicurahkan atas kami. Lawatlah negeri-Mu, lawatlah negeri-Ku.
akan berdoa memimpin doa untuk bangsa kita. Minta ampun di hadapan Tuhan atas dosa kita, kelemahan kita sebagai manusia, sebagai anak Tuhan di hadapan Tuhan. Dan mulai hari ini kita mau berkomitmen di hadapan Tuhan untuk berdiri bagi bangsa ini. Di mana engkau berada, engkau ditempatkan, engkau harus berdiri bagi kesejahteraan kotamu, kesejahteraan negerimu. Mari kita berdoa bersama di hadapan Tuhan. Dan Ibu Esther, Ibu Penatua Esther akan memimpin kita dalam doa. Kami satukan hati datang di hadapan Jesus. Engkau yang memiliki kehidupan ini. Engkau yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi. Sebagai orang-orang pilihan yang Kau tempatkan di negeri ini, biar kami naikkan Tuhan doa kami di hadapan, merendahkan diri di hadapan, memohon belas kasihan-Mu terjadi atas bangsa kami. Pandemi yang berlangsung sekian tahun, bencana alam yang terjadi di berbagai daerah, kejahatan yang terulang dan terulang. Kami mohon belas kasihan dan pengampunan-Mu turun atas bangsa ini. Bukan cuma untuk bangsa ini, tapi khususnya buat anak-anak yang mengenal akan Engkau. Mungkin hari-hari ini lebih banyak teriakan kami daripada ucapan syukur kami. Haleluya. Mungkin hari-hari berat yang kami alami menyebabkan kami lebih banyak mengeluh daripada melihat kebaikan-Mu yang pernah kami alami. Karena itu kalau Tuhan izinkan semua ini terjadi, satu hal yang kami tahu pasti, Kau tidak pernah mengizinkan segala sesuatu terjadi demikian saja tanpa alasan. Yes, amin. Biar kami sebagai anak-anak Tuhan biar bisa meresponi dengan baik segala yang harus kami jalan dalam hidup. Baik yang kami lihat, baik yang kami dengar, bahkan yang kami alami sendiri. Biar kami tetap menekuk lutut kami berdoa di hadapan Engkau, Tuhan. Terbeban untuk orang-orang yang menderita, terbeban atas tangisan orang lain, terbeban atas penderitaan dan kesukaran yang mereka hadapi, sambil kami menjaga hati dan hidup kami sendiri di hadapan Engkau. Tuhan, tolong bangsa ini, kasih-Mu melawat kami. Amin. Biar kami tetap tegar dan berpengharapan sungguh di dalam Engkau. Kami tahu Tuhan, bahwa tidak terjadi sesuatu yang tidak bisa kami tanggung. Yes. Dan kalaupun kami harus menanggungnya, kekuatan daripada-Mu lebih dari cukup untuk kami sanggup melewati. Haleluya. Karena itu Tuhan, biar kami bisa menangkap pesan Tuhan atas semua peristiwa yang terjadi di bangsa. Haleluya. Tolongan Tuhan menyertai pemerintahan yang ada. Tolongan Tuhan menyertai para pemimpin bangsa ini, agar hikmat marifat daripada-Mu membuat mereka sanggup mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab dan tugas mereka dengan baik, Tuhan. Dan biarlah kami juga dapat menjalani kehidupan ini sebagai anak-anak terang, tetap dapat memancarkan terang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masa-masa sukar memperlihatkan siapa jati diri kami di hadapan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar kami Tuhan tetap bersyukur dalam kehidupan ini. Tetap berpengharapan dan tetap percaya bahwa Engkau Allah dalam waktu yang tidak pernah terlambat untuk menolong anak-anak. Amin. Terima kasih. Kalau orang tua dalam dunia bisa menangisi kepedihan hati anak-anaknya, apalagi Engkau Bapa kami yang di surga. Kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan kasih. Kami menyerahkan keluarga orang-orang percaya dalam tangan kasih. Amin. Dalam nama Yesus. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada dalam tangan kasih. Kami tahu tidak ada satupun yang terluput dari apa yang terjadi hari-hari. Amin. Haleluya.
Terpujilah nama-Mu Allah atas setiap keputusan-Mu buat hidup anak-anak. Terpujilah Engkau Tuhan atas setiap kehendak-Mu atas bumi ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur boleh menyerahkan segala sesuatu di dalam tangan kasih dan pertolongan. Kami percaya apapun yang harus kami hadapi, kami akan tetap tampil sebagai pemenang. Amin. Karena Engkau Allah yang menghadapinya terlebih dahulu Yes. di atas bukit Golgota. Amin. Dan ketika Engkau berkata sudah selesai, maka selesailah juga apa yang harus kami tanggung. Yes. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan bangsa ini hanya di dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Amin. Rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah semua Tuhan, pulihkan Bapa. Pada pagi ini Gembala yang kami nyatakan Tuhan dipersilakan. bersama dengan bangsa negeri kami Tuhan. Indonesia menangis saat ini Tuhan. Kami bangsa ini, kami anak negeri ini Tuhan. Kami bergumul untuk kehidupan negeri kami, untuk masa depan bangsa kami, untuk keamanan negeri kami Tuhan.
Tuhan tolong. Kami percaya dengan banyak orang yang berdoa, yang mempersiapkan diri untuk semua ini Tuhan. Kami akan lihat kemuliaan Tuhan sebelum lalu waktu kami. Terima kasih Tuhan, seberapa banyak kami yang hadir pagi hari ini. Berkati dan urapi dengan urapan Tuhan, sehingga roh kami kuat di tengah alami saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, hadirlah di tengah-tengah kami. Kami angkat hati kami buat Tuhan khusus hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman Tuhan. Amin. Shalom. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini saya tergerak untuk membacakan kepada saudara sekalian yang terdapat di dalam Matius 24. Kembali lagi seperti biasa, kalau ada yang mau ke belakang saya berikan kesempatan. Sementara yang lain mempersiapkan diri, jadi waktu firman Allah kita nggak keluar masuk. Seorang pendeta tua berusia hampir 90 tahun, beliau katakan, dan saya belajar banyak dari beliau, waktu firman Allah beliau tidak suka kalau ada orang keluar masuk. Sebelum kita membaca nas dalam Alkitab, beberapa menit saya memberikan kesempatan kepada saudara yang mau ke belakang. Silakan, sementara yang lain mengambil Alkitab untuk mempersiapkan diri dari pembacaan kita Matius pasalnya yang ke-24. Semua sudah ada Alkitab. Oke. Kita buka di dalam kitab Injil Matius, adalah kitab pertama ya. Kita akan membacanya mulai dari ayatnya yang ayat yang pertama. Saya sudah persiapkan yang lain, tapi saya kok lebih sejahtera kita membaca tentang khotbah tentang akhir zaman. Lembaga kita memberikan tema Bait Allah akan diruntuhkan. Kita akan membaca ayat yang pertama dan kita bergantian. Saya mau kita semua terlibat dengan pembacaan Alkitab. Saya mulai ayat pertama dan saudara terus menyambungnya. Tiap orang baca, ya. Baiklah, saya mulai duluan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan bait Allah. Satu orang satu, biar semua jangan ngantuk ikut baca. Ayat 2, ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Permulaan penderitaan. Ayat 3. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ayat 4, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya
Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Terima, sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai nama dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya Tuhan, kamu akan mendengarkan deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, janganlah kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tapi itu belum berkesudahan. 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zamanmu. Bila pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyalahkan dan saling membenci. Ayat 11, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena kebanyakan kedurhakaan dan durhakaan, maka pasti kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. 14. Nanti kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu baru tiba kesudahan. Ya, cukup dengan 14 ayat yang kita baca, tapi hari ini saya akan memberikan satu tekanan kepada kita sekalian di ayat yang ke-13. Kita ulangi baca bersama-sama, kalau bisa ayat ini nyantel ke hati kita, nyantel ke otak kita. Saya hitung pada bilangan yang ketiga, 1, 2, 3. Tetapi Orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. sekali lagi 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Udah hafal? Coba kita nggak lihat, jangan di depan, ya dihapus gitu, bukan dihapus, dimatikan dulu. 1 menit baca dalam hati. Oke? Siapa yang udah hafal? Kita tutup Alkitab kita. Ya. Oke, ada yang sudah hafal? Atau kita sama-sama sekali dulu baru nanti semua. Kita semua dulu baru nanti satu-satu gitu. 1, 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ada? Ayo. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Amin. Yang lain? Yang muda di bawah 50 tahun itu masih bisa kok menghafal. Intip Tapi dikit-dikit. orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Masih ada lagi yang lain, jangan diam. Supaya waktu pulang nanti di tengah jalan juga ingat, tetapi orang yang bertahan sampai pada akhirnya akan selamat. Membuat saudara apa? Oh, melihat ini, saya harus bertahan di dalam Tuhan. Ayo, siapa lagi? Hadiahnya kekuatan dari Tuhan. Jangan kita pulang ditanya khotbahnya apa, saya nggak tahu. Saya tadi mempersiapkan khotbah yang lain, tapi kenapa ayat-ayat ini terus menghilang di telinga saya gitu. Saya segera berubahnya. Masih ada satu orang lagi, David. Tetapi orang yang bertahan pada akhirnya akan selamat. Dalam terjemahan lama berkata, tetapi orang yang setia, yang bertahan setia sampai pada akhirnya mereka akan diselamatkan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya juga berpikir, Tuhan, kok ayat ini yang terdiam di dalam telinga saya, dalam hati dan pikiran saya.
sekarang ini, bahkan sampai akhirnya nanti, yang diselamatkan itu orang yang setia, orang yang bertahan. Banyak gak sekarang orang yang gak bertahan? Oh, banyak sekali. Terlalu banyak orang yang gak bertahan di jalan Tuhan. Banyak. Bisa jual Tuhan dengan banyak hal, dengan situasi yang ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan itu adil. Kita semua mengalami hal yang sama. Nggak ada di sini yang nggak alami pandemi, ya kan? Kalau hanya kita yang nggak alami, sementara orang lain alami, saya bilang, aduh, Tuhan itu beda-beda kasih gitu. Tapi kasih Tuhan itu sama. Kalau si A kena, si B juga akan kena. Berlanjut terus. Adil, tapi Alkitab berkata berbeda. Apanya yang berbeda? Orang benar akan malang, tetapi Tuhan ada menyertai dia. Amin. Orang benar jatuh, tidak akan tergeletak. Saya percaya dengan kesulitan yang dunia alami, yang kita alami saat ini, kita masih bisa makan, tak bagaimana caranya. Amin. Karena itu bersyukur, jangan banyak ngeluh. Orang yang ngeluh nggak ada jalan, nggak bisa keluar dari keluhannya, nggak ada jalan. Tapi orang yang mengucap syukur membuat engkau lebih tenang, dan kau bisa berjalan dan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari ayat yang pertama kita baca, ayat kedua dan seterusnya sampai 14 ayat ini. Ayat pertama berkata gini, sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Kemana Yesus pergi? Saya mau pelajari. Kemanapun Yesus pergi, dia memberitahukan kepada setiap orang yang bertemu dia, ada kesembuhan, ada pertolongan, ada banyak hal yang baik yang Tuhan berikan kepada mereka di dalam perjalanan Yesus pergi. Tuhan mau kita semua juga mengalami hal yang sama. Kemanapun kita pergi, jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Amin. Pergilah, beritakanlah kepada orang lain, Yesus Tuhanku adalah Allah yang luar biasa. Saya gak suruh saudara semua berkhotbah di jalan-jalan, sekarang bukan musimnya lagi. Kalau waktu saya masih remaja, masih bisa. Kalau kami ada waktu kosong, biasanya kami akan bawa traktor. Waktu itu saya belum di daerah kita ini, saya masih di daerah Surabaya. Kami bawa traktor dari rumah ke rumah, dari gang ke gang. Kalau ada orang yang menanggapi traktornya, dia bilang, tunggu, mau nggak doakan kami? Nah, itu kesempatan. Tapi ada orang bilang langsung dibuang di tong sampah, ya jangan marah. Tapi sekarang bukan masalahnya seperti itu lagi. Dulu teman saya lebih berani lagi khotbah dia di pasar, dikejar orang Madura. Nah, sekarang nggak masalahnya lagi seperti itu. Pergilah. Kemana Bu? Ya kemanapun kau pergi, biar hidupmu menjadi berkat bagi orang di waktu yang sangat singkat ini. Amin. Kemana ya Bu? Saya balik ke pasar. Ya jadilah berkat di pasar. Bagaimana caranya? Saudara, kalau misalnya nawar barang, Bu, kacang panjang ini berapa? 10.000. Ibu jualnya kemahalan, di sana lebih murah. Sakit nggak hati orang? Dari kita itu nggak jadi berkat. Kalau mau nawar silahkan, tapi bilanglah, Bu, boleh nggak saya nawar? Ya kan? Seperti itu. Kata-katamu jadi berkat. Jangan kata-katamu nggak jadi berkat, pergilah jadi berkat. Saya punya saudara satu, kadang saya sedikit agak kesel dengan dia begini. Pergi bareng saya. Saya kalau ingin beli sesuatu saya tanya dulu, berapa Bu?
orang jualnya mahal. 30 aja Bu. Perasaan saya mahal, boleh nggak saya tawar? Saudara saya itu bilang apa dengan saya? Udah Ci, jangan pakai tawar-tawar Ci. Wih, sok banyak duit itu orang. Sudah Ci, jangan tawar-tawar, bayar aja katanya. Malahan dia ngomong dengan tukang jualan itu, saya tawar ya, ini kan 30. Saya tawar yang 40 aja ya. Orang yang jualan itu bengong. Saya juga bengong lihat dia. Ini orang harga 30, dia mau tawar 40. Bisa hitung nggak dia? Kelihatannya bodoh ya. Bisa hitung nggak? Tapi setelah saya lihat, bener dia bayar malah lebih. Setiap dia beli apa, dia bayar malah lebih. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya sengaja bilang, puji Tuhan ya kamu banyak uang ya. Dia bilang apa? Kalau tunggu saya banyak uang baru bisa memberkati orang lain, gak akan pernah terjadi. Tapi justru dalam keadaan begini, saya kepingin mereka merasakan. Pasti nanti orang-orang itu akan bertanya-tanya, si engkau ini orang dari mana ya? Oh, dia orang percaya Yesus, dia orang Kristen. Pergilah, Yesus pergi menjadi berkat. Semua kita kemanapun kita pergi akan menjadi berkat. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepadanya sebuah bangunan bait Allah. Ini bangunan bait Allah yang waktu itu adanya di Yerusalem. Apa yang dikatakan oleh murid-muridnya menunjukkan bait Allah itu? Iya, ayat 2, yaitu Yesus berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu. Yang lain semuanya akan dirobohkan atau dirontohkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bangunan di kota di Timur Tengah di Yerusalem itu banyak bangunan di atas batu ya Bu Sidi ya. Bu Sidi udah ke sana jadi saya tanya Bu Sidi. Batu. Tapi batunya nggak batu kecil. Batunya besar-besar, jadi bangunan itu ada di atas batu. Bahkan ada bangunan yang semua dari batu, mereka bisa, itu ajaib juga ya, mereka bisa susun batu demi batu menjadi rumah gitu. Nah, Tuhan bilang, termasuk bangunan bait Allah yang ada waktu mereka tunjukkan, yang ada termasuk tubuh kita ini akan dirobohkan ya. Dirobohkan bukannya berarti kita binasa, karena ini nggak bisa tinggal dalam kerajaan surga. Wah, kalau begitu serem banget Bu. Apa yang tinggal dalam kerajaan surga? Jiwamu. Itu yang penting. Jiwamu yang selamat. Jadi kalau kita lihat situasi sekarang ini, kita melihat bencana alam yang besar terjadi, banyak orang yang mati. Itulah, bangunan itu gak akan tinggal kokoh. Bangunan itu tubuh kita, hidup kita, rumah kita gak akan tinggal kokoh. Siapa yang bisa menghindari? Gak ada yang bisa menghindari. Karena itu, jaga jiwamu. Amin. Jaga jiwamu. Jangan ikut lemah. Jangan ikut gak baca firman. Jangan ikut gak menyembah. Karena jiwa ini yang terpenting. Jiwa ini yang mewarisi surga. Pangeran kerajaan Inggris, rajanya sudah mati baru ini. Usianya hampir 100 tahun ya kan? Itu panjang. Sekalipun dia pemimpin yang hebat, yang besar, yang berkuasa, gak bisa mempertahankan bangunan rumah ini. Karena itu firman Tuhan berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah?
Yang dimaksud dengan tubuhmu adalah rumah Allah, berarti roh kita, jiwa kita itu rumah Allah, di mana Allah berdiam dan kita menjadi kuat. Amin. Itu yang dimaksud. Yang dialami dunia sekarang ini, tidak ada yang berkata, puji Tuhan kami hadapi keadaan yang seperti ini. Semua takut, ngeri dan gentar. Beberapa hari yang lalu saya tanya dengan satu anak Tuhan. Saya banyak menelpon mereka akhir-akhir ini dalam pelayanan. Kalau saya berdoa, saya teringat nama, saya teringat wajah, langsung saya telepon dan saya berdoa untuk mereka. Nah, satu kali saya tanya begini, halo, kenapa gak kebaktian? Memang kita kan baru mulai, ini belum lama sekali. Pandemi kan kita pernah berhenti juga. Kebaktian online kok saya nggak dengar gitu ya, maksudnya kan kadang-kadang kan saya tahu ya ikut kebaktian online, ikut apa enggak, ketiduran apa enggak gitu. Maksud saya bukan hanya kebaktian di gereja, ikut nggak kamu kalau kamu nggak di gereja gitu. Kok suaranya nggak ada bisu gitu ya, sepi banget ini, sepi banget. Kenapa saya nggak kedengeran suara kalian? Dia bilang apa? Bu, sekarang ini saya baru sembuh. Oh, dari sakit apa? Saya satu keluarga besar, sampai anak cucu. Saya kena, kami kena semua. Kena apa? Kena COVID, Bu. Ibu nggak tahu. Ya saya nggak tahu, nggak dikasih tahu. Walaupun saya tahu juga nggak boleh lihat, ya nggak? Bu, waktu kena COVID, saya itu takutnya luar biasa. Sampai nggak berani ngomong ke siapa-siapa, termasuk nggak berani ngomong ke ibu. Takut, Bu. Saking takutnya saya nggak bisa baca firman. Nah, saking takutnya saya nggak bisa nyanyi lagi. Saking takutnya saya nggak ikut ibadah. Lalu saya bilang sekarang mulai balik kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, itu bukan dialami 1-2 orang, 1-2 keluarga. Inilah caranya apa? Iblis merusak iman orang-orang percaya lewat situasi. Hati-hati. Kalau firman ini enggak dalam hidupmu, dengan situasi seperti ini orang capek, ya kan? Dari capek orang suka jadi marah-marah. Dengan capek orang suka menjadi tersinggung. Banyak hal. Dengan capek orang bisa menjadi sakit lebih parah. Capek. Tapi ingat, jiwa kita butuh makanan dari firman Allah. Jiwa kita butuh air dari Yesus Roh Kudus melalui pujian dan doa. Ingat gak Tuhan Yesus bilang gini ke perempuan Samaria yang ada di perigi Yakub. Tuhan bilang, air ini jikalau kau minum hari ini, engkau akan haus lagi. Tapi aku akan memberikan air kehidupan kepadamu yang tidak pernah akan haus lagi. Apa yang dimaksud Tuhan? Kalau Roh Allah bekerja dalam hidup kita, kita akan kuat menghadapi situasi apapun yang di tengah-tengah dunia ini. Itu yang dikatakan kamu gak akan haus lagi. Siapa yang gak menangis di akhir-akhir ini? Kalau saya ada di kantor sekolah, saya kadang-kadang gak masuk. Banyak kali saya gak masuk. Kalau saya masuk, banyak orang tahu saya masuk gitu. Orang tua murid datang. Mereka bawa apa? Bawa air mata. Mereka bawa air mata. Jadi saya bilang dari asisten, kamu aja deh, saya gak masuk dulu. Semua ngeluh, susah. Semua ngeluh, gak ada satu pun yang gak ngeluh. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, ini Alkitab kalau kita baca terus dari ayat-ayat tadi, ini Alkitab luar biasa.
Sebenarnya dia sudah, Alkitab ini udah kasih tahu kepada setiap jemaat, setiap orang percaya, berwaspadalah. Amin. Berarti waspadalah, siapkan batin kita, siapkan hati kita. Apapun yang terjadi, aku tetap milik Yesus. Apapun yang terjadi, aku akan hadapinya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena Yesus itu beda dengan yang lain. Kenapa saya bilang beda? Enggak ada di kitab-kitab yang berkata, aku mengasihi kamu. Enggak ada, hanya Yesus. Itu perbedaannya. Kalau Yesus mengasihi kita, saya yakin kok enggak dibiarkannya kita kok. Enggak dibiarkan kita tergeletak lalu mati. Karena apa? Jiwa kita berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kalau kita alami aja, katakan, Tuhan kau bersama dengan kami. Jiwamu berharga dan Tuhan gak akan biarkan itu. Nah, kita melihat lagi ayat selanjutnya. Kita terus membaca tadi dari ayat 24. Tidak ada bangunan, tidak ada hidup manusia yang bisa tersusun rapi di tengah-tengah dunia ini sampai pada akhirnya. Dan satu kali Alkitab berkata apa? Kemah kediamanmu akan dibongkar, ya kan? Nah, itu bangunan kita. Kemah kediaman kamu. Kemah itu kan tubuh kita. Tidak akan tersusun rapi lagi, digeroboki dengan banyak hal. Kemudian kemah ini akan dibongkar dan Tuhan memberikan kemah yang baru dalam hidup kita untuk bertemu Yesus selama-lamanya. Enak. Ayat berikutnya. Ketika Yesus duduk di Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila mana itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia ini. Ayat 4. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah. Artinya berhati-hatilah. Jangan ada orang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini udah terjadi, udah banyak banget. Udah banyak banget. Beberapa minggu lalu ada kelompok jemaatnya kuat, jemaatnya lumayan besar, jemaatnya banyak, datang ke organisasi kami dan berkata kami akan bergabung dengan gereja sahabat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya dan sahabat-sahabat saya lain berkata begini, kalau ada hal yang seperti itu jangan gampang diterima. Kenapa? Lihat dulu pengajarannya. Apa pengajarannya? Apa dasar dari pengajarannya? Kenapa dia banyak jemaat? Kok nggak bisa bergabung di organisasi lain lalu mencari kita? Selidik pengajarannya berbeda jauh dari kita. Maksudnya berbeda jauh. Mengenai Tritunggal, mengenai Allah yang Esa, ya. Nah, hal yang seperti itu kami katakan jangan diterima. Karena banyak orang masuk dalam pengajaran yang sesat. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, sudah terjadi bukan hanya di lingkungan kita, hanya satu sedikit yang saya katakan, tapi banyak yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ada gereja yang gak mengaku Yesus adalah Tuhan. Gede banget tuh gerejanya, besar sekali. Waktu saya ke Batu Ceper, saya lewat dari Batu Ceper, saya ada melihat satu nama gereja terpampang. Waduh, gereja bagus dan besar. Tapi saya tahu gereja itu tidak mengakui Yesus. Mereka hanya mengaku Yesus adalah pengajar dan nabi yang diutus oleh Tuhan. Itu juga sesat. Ini satu contoh, banyak lagi yang lain, banyak.
mendengar, kata firman Tuhan ini, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau bertemu dengan pemberita yang berkata Tuhan baik, lalu di belakang-belakangnya berkata sebenarnya Tuhan itu bukan Yesus, sudah jangan diterima. Banyak. Kita lanjut dikit lagi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini di tengah-tengah pandemi banyak terjadi. Ada dukun yang pakai nama Yesus, pernah dengar? Banyak. Bahkan ada dukun juga yang pakai apa? Pakai ayat Alkitab. Dibakar ayatnya, diminum airnya. Nggak beda dong dengan orang Tionghoa suka minum pu ya, yang kertasnya dibakar itu. Ada nggak sekarang ini? Ada. Bukan itu yang dimaksud dari firman. Firman bekerja jadi makanan kita dalam diri kita. Bukannya ayat Alkitab dibakar gitu, bukan. Sumbernya di firman. Orang yang dipakai oleh Tuhan, orang yang diurapi itu beda. Karena itu Alkitab berkata hati-hati. Ayat selanjutnya, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar perang. Ini banyak banget, dunia ini banyak banget. Saudara lihat pada berita, cocokin dengan firman Tuhan. Salah satunya aja saya ambil, sama-sama satu nenek moyang dulunya. Antara misalnya contohnya Taiwan dan Tiongkok, ya enggak? Itu mulai itu. Itu akan jadi perang besar-besaran itu. Sama-sama. Belum di Timur Tengah, belum yang lain-lain. Belum antar kampung, belum antar suku gitu ya. Ini firman Tuhan pasti digenapi. Engkau akan mendengar deru perang. Namun awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 6 tadi. Kita masuk ke ayat yang ke-7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kita sedang alami ini di tengah-tengah negara kita yang memporak-porandakan situasi yang membuat korban terlalu banyak. Banyak orang kehilangan keluarga, kehilangan kerjaan, kehilangan usaha, dan hidup dengan penderitaan yang luar biasa. Kita lihat Nusa Tenggara belum selesai dengan badai yang besar. Lalu kita dengar lagi Malang diporak-porandakan. Tapi firman Tuhan bilang ini harus terjadi. Anak Tuhan, jangan gelisah, jangan gentar. Saya lagi berdoa supaya kalau itu terjadi, seluruh orang percaya yang hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, gak alami tapi terangkat bersama-sama dengan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, satu kali kelak langit dan bumi akan lenyap. Ini baru bagian kecil. Tapi satu kali kalau langit dan bumi hilang lenyap, kemana kita pergi? Digulung seperti tikar gitu hilang. Tapi Tuhan berkata, engkau berharga di mataku, di hatiku. Saudara berharga di mata Tuhan, dan saat seperti itu maka kita akan melihat apa? Tangan Tuhan yang dikatakan pengangkatan orang-orang benar kepada Tuhan. Maka jangan malas cari Tuhan, amin. Ya, jangan malas karena kita nggak tahu hari dan waktunya. Hidup kita nih Tuhan yang punya. Ingat, jangan malas kalau bisa anak Tuhan ini tiap hari satu ayat disimpan dalam hati. Baca nih 1-2 pasal, silakan aja, tapi satu ayat simpan dalam hati, dihafali. Jadikan itu makanan dalam jiwa kita. Saya kenal seorang pendeta tua. Dulu pendeta ini diam-diam pernah membiayai saya waktu di sekolah Alkitab. Tapi saya nggak tahu
Sampai akhir belakangan ini baru ada yang cerita bapak itu yang biayai kamu dulu di sana. Saya juga kaget gitu. Bapak ini orangnya kecil, tapi dia gesit. Dari usia 25 tahun dia baca satu ayat dan dia simpan satu ayat dalam hidupnya sampai dia meninggal usia 75 tahun. Wih, setiap hari satu ayat, berapa ayat itu? Setiap hari satu ayat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang saya lihat ayat itu bekerja dalam hidupnya ketika dia menjelang matinya dia. Waktu dia sakit, semua orang berdoa dengan nangis di jemaat cukup gede di Karanganyar sana. Tapi dia tuh tetap tersenyum, tenang aja dia senyum. Bahkan waktu dia sakit, semua orang datang berdoa untuknya. Dia keluarkan ayat-ayat dari Alkitab yang ada di otaknya ini. Sampai salah seorang teman saya bilang itu dahi kalau dikeset gitu. Isinya ayat Alkitab semua. Dia sebutkan ayat Alkitab untuk mereka yang hadir saat itu. Nggak pakai Alkitab, buku ini nggak ada di otaknya. Bahkan ketika dia mau menghembuskan napas terakhir, dia masih menyebutkan salah satu ayat Alkitab bagi dirinya di tengah-tengah banyak orang itu. Berarti dia nggak takut, dia tahu persis apa yang ada dalam firman yang bekerja dalam hidupnya. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan kita hidup sampai kita mengalami, Alkitab berkata banyak orang akan mengalami disiksa karena namaku, ya kan? Saudara nggak pakai buku ini nggak masalah. Yang ada di otak kamu. Saya ingat penginjilan yang berada di penginjilan di bawah tanah yang ada di Tiongkok. Tiongkok belum seperti ini. Siapa yang bawa Alkitab? Jangankan bawa Alkitab, mereka terpaksa merobek Alkitab ini. Mereka bawa untuk ibadah-ibadah gitu. Robekan Alkitab aja kalau ketemu di sakunya mereka akan disiksa. Mereka nggak bawa apa-apa. Tapi setiap jemaat yang ibadah di bawah tanah atau di dalam hutan gitu, mereka akan berkata gini setelah mereka berdoa. Bukan hanya pendetanya, pendeta itu sampai dicungkil matanya itu gara-gara ayat Alkitab yang disimpan di sakunya. Mereka akan berkata gini, habis berdoa menyembah mereka bilang, Tuhan kasih saya ayat. Mereka mulai sebutkan, itu yang memuatkan semua. Nanti siapa dapat ayat lagi, bukan dapat siapa yang punya ayat lagi. Untuk perkumpulan hari itu mereka sebut gak bawa Alkitab tapi dari otak. Yoel katakan, satu kali firman Tuhan, ayat firman Tuhan yang di buku ini akan lenyap. Itu akan terjadi, saya gak tahu kapan. Tetapi firman yang hidup di dalam hati itu gak pernah akan lenyap. Amin. Itu yang Tuhan maukan. Tuhan mau kita punya banyak isi firman Allah sehingga hidupmu berjalan dengan firman Tuhan. Kita sedih dengan situasi yang kita alami saat ini. Siapa yang gak alami? Jujur kita semua alami di sini. Semua kita alami. Tapi kita punya Tuhan yang berbeda, ya. Jangan pernah berhenti berjuang. Jangan pernah berhenti berjuang terus. Tuhan beserta dengan kita karena kita ini generasi yang Tuhan izinkan masuk dalam masa-masa akhir zaman ini. Maka dari itu saudara yang kekasih, baik yang ibadah tatap muka pagi ini atau online yang di rumah, siapkan hatimu menjadi calon mempelai yang diberkati oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan, siapkan hatimu, pikiranmu dan hidupmu untuk menjadi berkat bagi siapa saja. Sehingga di tengah-tengah kesulitan ini ada orang yang berkata, aku buka hati dan terima Yesus menjadi juru selamat.
Kenapa Tuhan berikan kita waktu hidup hari ini? Banyak orang sudah gak hidup dan mati gitu. Kok Tuhan masih beri kita hidup sampai hari ini? Karena Tuhan mau pakai setiap kita, siapapun juga kita yang ada di tempat ini, yang ada dalam ibadah, baik ibadah online. Tuhan masih mau pakai. Karena Tuhan mau pakai, Tuhan beri kita kesempatan hidup. Lihat Yesus yang mengasihi. Lihat Tuhan yang membela-Mu. Lihat Tuhan yang sudah memberikan nyawanya karena Engkau. Karena itu tetaplah kita berdiri kuat sebagai jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Silakan musik boleh maju. Mana tadi jennya? Kita tundukkan kepala. Masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Berikan hatimu kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Buka hatimu, tujukan pikiranmu kepada Tuhan. Situasi tidak akan merubah kami untuk keluar dari jalur-Mu Tuhan. Kami akan bertahan. Kami rindu ketika langit dan bumi berlalu, ketika sangkakala Allah berbunyi. Aku ada di hadapan-Mu Tuhan. Kalau bunyi sangkakala dengan nada lemah lembut dan nada doa. sangkakala berbunyi, adakah namamu disebut? Kami tahu Tuhan sudah memberitahukan kepada kami waktu kedatangan yang amat singkat. Tolong kami Tuhan, sehingga kami tidak membuang waktu kami dengan sia-sia.
Tolong kami Tuhan, ketika kami bekerja, kami menjadi berkat bagi lain orang. Tolong kami Tuhan, biar tetangga-tetangga kami melihat kami keluarga pilihan Allah. Kuasai kami Tuhan, agar langkah-langkah kami jangan berdosa di hadapan Tuhan. Jangan orang berkata di mana Tuhanmu, tapi biarlah orang berkata kami melihat Tuhan yang ada dalam hidup kalian. Haleluya Yesus. Tuhan muda, biarlah Tuhan, biar orang lain berkata Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang beri kekuatan kepada Engkau. Aku mau menikmati berkat itu. Bu Cindy berdoa setelah firman diberitakan pagi hari ini. Pagi hari ini kami datang menghadap-Mu Bapa. Yang mengucap syukur untuk setiap berkat yang Engkau telah taburkan melalui firman ya Tuhan. Biar firman yang kami dengar ya Tuhan, kami dapat lakukan menjadi berkat untuk setiap kami ya Tuhan. Agar dimanapun kaki kami melangkah, dimanapun kami berpijak, Tuhan kami menjadi berkat bagi orang di sekeliling kami. Dan setiap apa yang kami lakukan Tuhan menyenangkan hati Engkau. Ya kami mempunyai hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya apa yang kami lakukan Tuhan, sehingga kemuliaan terpancar dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kami untuk lebih lagi dengan kebenaran dan takut akan Engkau dan mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir zaman ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan kembali melalui firman-Mu. Biar firman-Mu jadi pedoman bagi setiap langkah kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur untuk firman pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita akan berdoa buat persembahan. Ibu Ami berdoa pakai suaranya keras sedikit untuk persembahan yang akan kita berikan buat pekerjaan Tuhan. Kemudian kita akan melihat laporan donasi yang sudah kita kumpulkan untuk NTT. Itu pun kita pilih-pilih tempatnya. Kita benar-benar pilih yang gak salah. Hampir seluruh NTT itu kan kena, kita tahu. Tapi ada daerah yang kita tidak salurkan, misalnya seperti daerahnya Jen itu kita tidak salurkan, daerah orang tuanya enggak. Kenapa? Karena rumah mereka enggak roboh walaupun badai besar. Jalanan memang agak sulit dilalui tapi masih bisa. Dan ya mereka juga tergolong orang-orang yang dapat pensiun dari negara kan, karena mereka bekerja untuk negara. Jadi kita lewatkan daerah itu, daerah yang kita sumbang saat ini yang kita bantu adalah daerah yang sangat terpencil. Ya, daerah yang sangat terpencil. Nanti kita akan melihat setelah kita jalankan persembahan, kita melihat daerah yang memang sangat-sangat membutuhkan. Karena mereka saat ini nggak ada air. Mereka itu minum pers dari akar pohon. Bayangkan akar pohon itu, doakan mudah-mudahan jadi obat ya. Karena apa? Karena nggak ada air lagi gitu. Sudah tercampur dengan air gelombang laut itu. Nah rumah mereka itu kan terdiri dari seng-seng itu ya. Itu gampang terbangkan angin. Dan mereka benar-benar hancur-hancuran. Nah itu daerah yang kita bantu. Yang kemarin memang saya bilang sama Jen, kita nggak usah beli barang, nggak usah kirim barang dulu karena sulit. Alat pengangkutnya aja susah sekali. Jadi hubungi gereja sana. Ya. Kasihkan dananya ke gereja dan minta tolong gereja beli makanan pokok, beras, minyak, ya Indomie lah. Lalu bagikan ke beberapa kakak, biar dikit bagikan rata. Nah sisa dana dan terkumpul lagi nanti dana yang akan datang, kita akan kirimkan lagi melalui gereja dan biar gereja yang atur, jadi nggak tersimpang gitu deh, nggak disimpang-simpangkan gitu. Ya seperti itulah yang saat ini sedang dikerjakan oleh khususnya Gereja Taman Surya. Kami tidak bergabung dengan PGI kali ini karena apa? PGI menjangkau daerah lain. Jadi daerah terpencil yang orang sana yang tahu, khususnya daerah Yuyun itu habis porak-poranda. Nah kalau yang dibantu PGI kan daerah misalnya Flores, karena itu terlalu banyak.
terlalu banyak bencana ini yang mereka alami hampir semua pulau. Satu pulau yang namanya pulau kecil, pulaunya Bapak dulu namanya Pulau Sabu. Sabu. Itu saya bilang pulau itu hampir tenggelam. Hancur dan hampir tenggelam. Jadi pulau itu airnya naik ke pulaunya. Nah, itu pun sudah porak-poranda juga. Jadi kita bantu yang kita tahu gitu. Kiranya tangan-tangan yang sudah berkorban besar kecil itu berharga sekali. Satu buah Indomie juga berharga sekali. Ya, yang sudah kami sampaikan melalui keuangan. Jadi sekarang kita nggak terima sumbangan Indomie beras dari sini, nggak bisa bawa. Kita bingung bawanya pakai apa. Itu pun sampai sana mereka sewa perahu. Bayangkan perahu lewat laut. Saya waktu tahu mereka bawa, mereka belanja di sana. Gereja sana belanja, masukkan di perahu. Saya pikir sebentar kalau gelombang besar habis semua orang-orangnya itu. Yang ngeri ya. Nah itulah yang bisa kita kerjakan saat ini. Sekarang kita berdoa untuk persembahan. Tadi udah doa ya? Oh lagi tampil apa habis ditampilkan ini baru kita berdoa ya, tanggung ya. Ini di Kupang ya. Ini di Pulau Rote, Saburajua. Ini di Kabupaten TTU, Wini. Ini di Kupang, di Mocara Timur. Ada Nara Flores yang kemarin presiden ke sana. Ini di daerah saya, ketimpa pohon. Kupang, tadi Kupang. Ini di Kupang juga. Ada tulisannya, yang saya tahu saya tulis. Ini di arah ke perbatasan Timor Leste. Itu di daerah situ Malaka namanya. Mereka sampai sekarang masih berendam tempatnya. Ini begini badainya, mengerikan itu, yang bikin mama saya sampai shock sama. Ini di kota Kupang, pohon nutupin jalan. Ini Kupang, mall KFC ya, PLN yang pusat di Kupang. Di Kupang sudah sehancur ini, apalagi di daerah. Itu pom bensin, miring. Di pantai-pantainya, jadi air masuk dari pantai masuk yang arah ke Kak Kori, kampungnya Kak Kori terputus. Soe, daerah Soe. Ini orang-orang di pelabuhan yang airnya di pantai Rote Timur, yang airnya menutup dekat dengan Yuyun, daerahnya Yuyun. Seperti ini rumahnya tidak beratap lagi. Udah nggak tahu daratan yang mana ya, dan tanah yang mana. Berantakan sekali. Ini daratan jadi air, penuh air. Ini sawah sebenarnya. Ini sawah. Ya gitu, pohonnya ketimpa ke rumah begitu. Ini rumah yang dari daun sebegitu. Sampai kalau rumah-rumah yang dari daun sampai gak kelihatan rumah lagi. Ini sawah, ini kebun penuh dengan air. Ini Sulamu, pulau sendiri juga seperti Pulau Yuyun, tapi hampir semuanya muslim. Tanahnya, jalannya sampai rusak begini ya, seperti gempa bumi. Itu rumah kakeknya Yuyun yang tadi. Tidak beratap lagi. Seperti ini. Jalan ini jalan di daerah saya, masih di daerah saya itu jalannya. Ada aspal tapi dia begitu. Ini dekat daerah kampung Yuyun. Papela yang juga cukup serius kerusakannya. Pinggir pelabuhan. Ya sawah rakyat sampai begitu. Ini pengungsi. Padi yang sudah siap panen kerendam air. Ini hewan-hewannya ke bawah sama arus. Ya beginilah, pohon menimpa tiang listrik terus nimpa ke jalan.
Ya ini dermaga di pulau kampung saya, hancurnya begini, jadi kapal belum bisa masuk sama sekali. Maka logistik susah untuk masuk. Jadi kita nggak bisa beli dari Jakarta. Pesawat siapa yang membawa? Ini kemarin barang kita diangkut dengan perahu. Ini kita nyewa truk bawa ke pantai ini. Dari pantai ini orang-orang angkat ke pulau Usulain namanya. Pulau itu belum tersentuh sedikit pun. Saya sempat meminta ke Basarnas untuk mengirimkan makanan, tapi karena terlalu banyak Basarnas nggak tertangani. Ini perahu yang menuju ke pulau itu. Perahunya seperti ini, kita sewa perahu. Oke, selesai ya. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, jangan mengeluh kalau kita alami mereka lebih parah. Tidur juga nggak bisa. Saya sedikit cerita waktu kemarin, ketika info dari saya bahwa saya barang sudah akan saya angkat, itu untuk mendapat sinyal pendetanya harus naik ke gunung. Bukan hanya naik ke gunung, tapi naik ke atas batu yang tertinggi, batu karang yang tertinggi di pulau itu untuk mau menelpon saya. Sampai padahal pendetanya badannya lumayan gede mah, sama seperti mama saya. Tapi dia jalan kaki sampai atas menelpon. Waktu dia ngomong, dia hanya bilang, terima kasih ya Bu. Itu dia udah bergetar. Saya tanya, Ibu sebenarnya berapa orang? Karena saya hanya mengirimkan 50 parcel. Karena saya dapat info 11 rumah. Bu, 11 rumah itu di tanggal 3 Bu. Tapi badai besar di tanggal 5. Hampir semua rumah, tidak ada yang tertinggal, yang gak hancur. Yang paling parah adalah kami mengalami tsunami di tanggal 3. Sehingga perahu-perahu, kan mereka hidup dari melaut dan menanam rumput laut. Perahu-perahu itu dipakai untuk pergi nanam rumput laut. Perahu-perahu kecil sampan itu semuanya terbelah. Yang ada di pantai terbelah karena dihantam ombak, dibawa ke atas karang. Dihantam ke karang, ombak naik sampai karang yang tinggi. Yang tadi saya bilang naik ke karang itu untuk menelpon. Sehingga mereka sudah 2 minggu benar-benar tidak bisa keluar kemana-mana. Dan kita dari sini pun tidak bisa kemana. Basarnas sampai saya minta tolong, Pak, mereka udah kelaparan di sana. Karena terakhir ada Yuyun kontak kami itu dia naik ke batu itu untuk kontak kami bahwa Kakak, kalau ada orang yang kesini, ada kapal yang kesini, perahu siapapun kesini, tolong titip beras. Kami sudah tidak punya beras. Itu ada Yuyun ngomong seperti itu. Lalu saya berpikir, Yuyun bilang kalau sudah seperti itu maka semua kami sama. Semua rumah di situ udah nggak ada beras. Kalau masih ada saudara, kan itu satu kampung itu bersaudara semua. Kalau masih ada yang punya, biasanya sedikit pun mereka akan bagi sedikit-sedikit untuk jadi bubur. Mereka bisa makan bersama. Tapi kalau sudah bilang seperti itu, maka mereka hanya makan yang ada di situ. Entah botok itu rumput ya. Apa ya? Rumput seperti rumput yang dibikin ke bubur gitu. Rumput. Kemudian rumput di laut dan ikan. Tapi kalau badai seperti itu yang nggak ada ikan. Jadi apa aja? Ya air putih kata Yuyun. Saya sampai tanya, kalau badai seperti ini kan di daerah Yuyun pernah alami badai juga. Kalau seperti ini kalian makan apa? Minum air putih Kak. Karena air susah. Air mereka asin seperti sepakan. Jadi akhirnya waktu saya bilang, Bu, saya kirim sekian, saya kirim begini-begini. Langsung ibu itu ngomong bergetar. Dia bilang, Bu, saya akan bagikan untuk semua jemaat saya, ada 81 kakak, Bu. Terus saya bilang, gak cukup, karena saya pikir 50 kakak itu, satu kakak hanya cuma dapat 5 kilo. Sedangkan sekarang dia akan bagi ke 81 kakak. Artinya, karena uang yang ada kemarin hanya segitu ya, Ci, ya, tahu ya, yang ada di laporan tahu bahwa uang sekitar 8 juta, saya sudah belanja sampai 700 lebih. Saya sudah pengeluaran sudah sampai 7 juta lebih. Jadi sudah tidak mungkin lagi untuk menambah sesuai dengan dana yang ada. Saya belanja sudah batas maksimal, tapi akhirnya saya bilang, Bu, kalau ke 81 orang bisa nggak 50 dulu, nanti kami akan kirim lagi. Nggak bisa Bu, kami semua nggak ada beras kok.
Jadi kami akan bagi rata, entah dapat 1 canting, entah dapat sedikit pun kami akan bagi rata semua. Terima kasih Bu, ini sudah terlalu banyak katanya. Karena kami pun banyak orang di sini. 81 kakak di pulau itu yang kelaparan. Makanya saya ada pasang di status ya, kita kalau minum kopi 50.000 sampai 100.000 kopi di Starbucks ya, kita pergi minum, tapi bagi mereka itu mereka yang minta beras, mereka nggak minta yang lain. Itu tambahan kita ngirim. Mungkin kita beli beras doang, kita beli kirim Indomie dan minyak selain beras seperti itu. Hanya itu 3 yang kita kirim ya, sesuai dengan dana yang ada. Sekian pengeluaran sekitar 7 juta. Setelah besoknya puji Tuhan, saya kirim hari ini langsung masuk lagi, puji Tuhan ya. Sekarang posisi dana masih sisa saldo 2 juta lebih. 2 juta kakak. Saya salah masukin berarti. 2 juta lebih. Puji Tuhan ya. Kita percaya bahwa mereka juga orang percaya. Tuhan punya cara untuk menolong. Makanya saudara sekalian sini, anak-anak remaja, kalau lihat meja makanmu hanya ada tempe, berterima kasih. Jangan bilang gak mau makan, mulutnya monyong ya. Jangan seperti itu. Lihat, ada daerah yang 1 butir beras pun gak ada ya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Persembahan tadi udah dijalanin belum? Belum. Udah belum berdoa ya Bu Ami ya? Berdoa dulu ya. Oke, untuk persembahan khususnya. Silakan jalani persembahan. Berikan ku hati seperti hatimu, hati yang mengasihi jiwa yang terhilang. Berikan ku mata seperti matamu, memandang jiwa yang dalam gelap. Ku mau berada dalam rencananya dan melakukan perbuatan
saya, kita jangan kirim baju-baju bekas dulu ke sana, ya. Kalau mau pun ada baju bekas yang masih layak pakai, bukan untuk ke sana. Jadi ada penginjilan dari misi, ya. Jadi yang masuk ke daerah Cianjur bukan di kotanya, ya, di daerahnya. Di sana memang banyak orang menerima Injil, tapi mereka itu diusir dari kampung mereka. Itu bukan masalah, tapi memang masalah iman. Mereka diusir di kampung mereka, mereka ditampung di Tanah Lapang, ya. Yang di Cianjur itu ditampung di Tanah Lapang. Jadi kita boleh nanti kumpulkan pakaian bekas kita buat dibawa ke sana, ya. Baiklah, saya mau berdoa bagi yang ulang tahun. Ada Ren? Tapi Bapak Ibu Saudara yang sudah ngomong sama saya dan saya sudah menyiapkan, kami ada namanya PRB, Persekutuan Rote Bersatu. Kebetulan mereka punya tim yang mengangkut juga dengan barang, sehingga saya karena punya link ke sana. Jadi kalau yang sudah bawa ataupun yang mau pengen berbagi dengan barang atau pakaian, kami tetap akan terima nanti, tapi kami nggak langsung bawa karena kami pasti salurkan melalui PRB seperti itu. Karena memang mereka udah jalan duluan jauh sebelum kita. Ini mereka udah ada seperti itu. Ya udah, kalau begitu yang penting kita siapkan makanan kalau kita ada berkat, gitu aja, ya. Oke. Siapa? Rin? Ibu Vivi, ya? Sama? Mari kita akhiri ibadah kita makin berdiri, kita berdoa bagi Kimlan, udah tua, udah usia juga, jadi dia nggak ibadah dulu sekarang ini, tunggu COVID berhenti. Bapak, kami berdoa buat Ibu Kimlan yang Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun baginya. Kalau hari ini dia berada di dalam ibadah online, Tuhan berkati dia dalam nama Yesus. Usia yang Tuhan tambahkan kepadanya menjadi berkat bagi hidupnya untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat Vivi Allah. Tuhan juga menyertai dia sehingga kesehatan terus ada padanya, sehingga pada masa pandemi selesai mereka kembali setia kepada Tuhan dalam ibadah. Berkati usianya Tuhan, tolong keluarganya. Terima kasih Tuhan. Seluruh keluarga jemaat yang hadir hari ini kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan juga seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu bahwa langkah hidup kami adalah langkah-langkah yang Tuhan perkenankan kepada kami untuk menjadi berkat bagi lain orang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah masa yang sulit Tuhan memeliharakan jemaat yang setia. Diberkatilah seluruh jemaat yang hadir hari ini. Karena itu mari kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan turun bagimu. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati keluar masukmu. Dan terimalah damai sejahtera yang dari Tuhan untuk saudara sekalian dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara hari ini sampai malam dalam nama Yesus.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memberikan salam tidak dengan berjabat tangan, tapi dengan menganggukkan kepala, mengangkat tangan. Silakan yang baik aja dah.